Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari peci kilat anak belah ketupat varian 2 ya teman-teman. Untuk alat dan bahan bisa dibaca pada tulisan di pojok kanan atas berikut. Part A yang kita pakai adalah part A peci kilat dewasa yang kemarin yang motif 3 ya teman-teman. Tapi kita cuma pakai sampai round 8. Ya, cuma sampai round 8 saja. Kalau untuk dewasa kan sampai round 9. Jadi round 8 jumlah stitchnya 128 stitch. Nah, untuk round 9 pada peci kilat anak ini kita isi setiap stitch dengan 1 DC, termasuk bagian sudut-sudut dari bagian yang kayak kerang itu kita isinya 1 DC aja. Motif yang kita pakai nanti memiliki kelipatan 11. Jadi jumlah DC pada round 9 ini kita tambahi 4 DC ya. Jadi kita buat 4 buah increase nanti. Soalnya sebelumnya di R8 jumlahnya adalah 128, maka di R9 jumlah stitchnya harus 132. Supaya jadi 132, maka kita tambahkan 4 buah DC lagi ya. Nah, cara menambahkan 4 buah DC itu dengan membuat 4 buah increase. Coba kita perhatikan kenapa sampai jadi kelipatannya 11. Nah, ini teman-teman. Kalau kita lihat ini kelipatan awalnya kan 7 ditambah 5 kalau atas ya. Karena kita yang pakai di skip yang di bawah 4. Jadi bisa pakai kelipatan 11, bisa pakai kelipatan 12. Nah, ini sama, walaupun kita pakai kelipatan 11 ataupun 12, tetap harus jadinya 132 stitch gitu. Dari 128 itu harus jadi 132 stitch. Nah, kita bagi rata aja solusinya ya. Jadi kita posisikan di mana tempat increase, bukan di bagian sudut tapi di bagian yang rata. Di bagian sudut tidak boleh diletakkan increase lagi. Kenapa? Supaya nanti bagian atas pecinya tidak membentuk runcing-runcing bersudut-sudut ya, supaya agak rata gitu. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, kalau mau gampang kita bagi gitu ya. 128 itu kita bagi 4. Jadi hasilnya nanti berapa tuh? 32. So, setiap kali kita membuat 1 DC, kalau sudah pada hitungan 31, 1 DC-nya sudah 31, maka di hitungan ke 32 kita buat increase. Nah, itu cara yang paling gampangnya ya. Jadi memang menentukan part B itu perantaranya di round 9 kalau pada peci kilat anak ya. Jadi sudah round 8 mau ke round 10 masuk motif, di round 9 nya kita setel dulu supaya nanti motif apapun yang kita pakai kita bisa sesuaikan. Nah, cara menyesuaikannya dengan motif caranya ya ini tadi, kita hitung kelipatan motifnya, sesuaikan dengan jumlah stitch pada round 8 nya, baru di round 9 kita beri increase-nya berapa gitu, berapa banyaknya gitu ya. Nah, nanti kalau udah paham yang ini, teman-teman bisa kreasikan sendiri mau motifnya yang di part B nanti motif apa gitu, bebas ya. Oke, sudah selesai untuk round 9-nya. Slip stitch-nya di chain ketiga awal ya. Nah, ini dengan posisi increase di sini teman-teman bisa lihat tuh increase 2 DC 1 lubang ya, increase itu. Jadi tiap hitungan ke 32 kita buat increase-nya. Gitu ya. Jika sudah selesai, penandanya bisa kita buang supaya nanti tidak mengganggu di saat pengerjaan round 10. Pada round 10, perhatikan kita membuat 3 CH yang dihitung sebagai 1 DC ya. Dari 3 CH plus 6 DC, skipnya tetap aja skip 4 kalau mau pakai kelipatan 11. Kalau mau pakai hitungan kelipatan 12 pakainya skip 5 teman-teman ya. Tapi bagian atas tetap 5 CH.
3 CH, kemudian 6 DC. Setiap stitch itu isinya satu stitch aja, jadi tidak ada penambahan hitungan mulai dari round 10 ini ya. Oke, kalau sudah jadi 7 DC, baru kita buat 5 CH. 5 CH, skip di bawah itu 4 ya. Kalau mau dipakai di bawah skipnya 5 juga boleh, sama aja. Kenapa kita pakai skip 4? Menyesuaikan dengan diagram pertamanya, terus menyesuaikan juga kekencangan stitch pada CH dan DC. 5 CH itu kadang masih lebih kencang daripada 4 DC ya, yang di bawah. Jadi kita menyeimbangkan itu. Oke, nanti skip 4 lagi, nanti di stitch kelima buat DC, mulai bikin DC ya. Dan silakan teman-teman teruskan sampai nanti selesai satu putaran. Rumus round 10, 7 DC, 5 CH, skip 4, 7 DC, dan 5 CH, skip 4. Seperti itu terus sampai bagian terakhir. Nah, untuk di akhirnya nanti akan menjadi 5 CH, skip 4, baru slip stitch di chain ketiga awal. Kita lanjut ke R11, yaitu membuat 3 CH plus 4 DC sama dengan 5 DC, 3 CH, skip 3, 1 DC, 3 CH, skip 3. Ulangi membuat 5 DC. Nanti di akhirnya slip stitchnya 2 kali ya. Nah, ini tadi kita slip stitchnya 2 kali ya. Setelah slip stitch sekali pada R10, kita slip stitch 1 kali lagi untuk memulai R11. 3 CH dulu, kemudian kita buat 4 DC, yaitu 1 DC di 4 stitch berikutnya. Ingat, 3 CH sudah dihitung sebagai 1 DC ya. Jadi totalnya adalah 5 DC. Setelah 5 DC, kita buat 3 CH. Bagian bawah kita skip 3, kita langsung buat 1 DC di tengah-tengah lubang yang gede ini. Kamu boleh buat 1 DC nya pas di rantai ketiga ya, seperti ini. Nanti skip 3 lagi, 3 CH, lalu bikin lagi 5 DC nya. Kalau kamu sulit untuk membuat 1 DC di tengah pas di CH ketiga, kamu bisa langsung kait saja di bagian tengah jarak 5 CH itu ya. Jadi kayak gini. Nah, langsung aja dikait kayak gitu. Nah, itu boleh ya, boleh-boleh saja. Lebih cepat jadinya juga. Oke. Kalau sudah, kita slip stitch 2 kali, chain ketiga, kita masuk ke row yang berikutnya, yaitu row ke-12. Di row 12 kita buat 3 DC, 3 CH, skip 3 stitch, kemudian kita buat lagi 3 DC ya. 3 DC, kemudian chain 3, bawah skip 3. Nah, langsung bekerja di lubang-lubang yang gede ya. Kita buat 1 DC, 1 DC, 1 DC. Jadi total 3 DC. Kemudian chain 3 lagi, di bawahnya kita skip. Nah, langsung buat 3 DC lagi. Jadi bentuk segitiganya akan semakin mengerucut, meruncing untuk segitiga yang tegak. Untuk segitiga yang terbalik, semakin ke atas row-nya nanti dia akan semakin melebar. Silakan teman-teman lanjutkan, simak pola tulisnya agar tidak keliru. Ini kita sudah di akhir row 12, slip stitch di chain ketiga awal, kemudian slip stitch 1 kali lagi di stitch yang tengah ya. Slip stitchnya selalu 2 kali teman-teman ya. Nah, kecuali di round 13 dan di round 17 itu slip stitchnya 4 kali. Nah, ini pola tulis untuk row 13. Kita mulai 6 CH dulu ya. 6 CH, ini
tadi di slip stitch 2 kali ya, jangan lupa. 6 CH itu sebagai 1 DC plus 3 CH ya. Kemudian langsung ke lubang yang gede itu kita buat 1 DC. Di 3 stitch berikutnya kita buat juga 1 DC. Di lubang besar yang sebelahnya lagi kita buat 1 DC. Jadi totalnya adalah 5 DC. Oke, setelah 5 DC kita buat lagi 3 CH, kemudian buat 1 DC di tengah-tengah ini ya. 1 DC, 3 CH lagi, yang di bawah tetap skip 3 stitch itu ya teman-teman ya. Kalau nggak mau pusing hitung skipnya, lihat aja pengerjaannya itu ada yang di lubang gede, kemudian di atas DC nya gitu aja. Rantai perantaranya itu tetap 3 CH. Oke, 1 DC kemudian 3 CH, lanjutkan teman-teman ya sampai selesai satu putaran. Jika sudah hampir selesai seperti ini, kita tinggal 1 DC terakhir, kemudian 3 CH, kita slip stitchnya di atas, dimulai dari chain ketiga awal ya, seperti ini. Kita ke row 14. Untuk memulai row 14 kita slip stitchnya 4 kali ya. Nah kemudian baru kita 3 CH, kemudian lanjut membuat 6 DC. 5 CH, skip 5 yang di bawah, lanjut lagi membuat 7 DC. Sama seperti pengerjaan pada row 10 ya. Kita lanjutkan pengerjaannya pada rajutan. Kita slip stitch ya. Tadi udah 1 kali, ini yang 3 kalinya, jadi pas 4 kali. Langsung 3 CH, kemudian setiap DC yang seterusnya itu diisi 1 DC aja ya. Jadi totalnya ada 5 DC plus yang di lubang besar nanti 1 DC lagi. Jadi totalnya ada 7 DC dengan 3 CH awal tadi. Kalau sudah DC yang ke-7, kita buat 5 CH teman-teman ya. 5 CH kita skip 5 stitch di bawah, langsung bikin lagi 7 DC. Ini bagian tengah-tengah belah ketupatnya ya, titik baliknya itu ada di sini. Oke, lanjut membuat 7 DC. Nah teman-teman bisa sudah paham kan ya, langsung 5 CH lagi, lanjut meneruskan sampai row ini selesai. Oke, seperti ini ya. Nah ini row 14 nya selesai. Setelah 5 CH terakhir, slip stitch 1 kali di chain ketiga awal, lalu slip stitch lagi ke stitch yang ada di sebelahnya. Tetap slip stitchnya 2 kali, kecuali di row 13 tadi ya, kita slip stitchnya sampai 4 kali. Nah kalau teman-teman suka motifnya begini aja, ini udah selesai motifnya ya, tinggal ditambah lagi DC 1 keliling seluruhnya DC atau SC 2 keliling. Kalau mau diteruskan menjadi motif belah ketupat, maka ulangilah row ini menjadi 5 DC, 3 CH, skip 3, 1 DC, skip 3 lagi, bikin 3 CH. Oke. Ulangi lagi 5 DC nya, 3 CH, skip 3, 1 DC di tengah-tengah lubang yang paling gede. Nah gitu ya. Diulangi lagi R15 ini sama seperti pada R11. Lanjutkan. Kalau sudah selesai, kita tinggal 3 CH akhir, skip 3, baru kita slip stitch di atas chain ketiga awal, lalu slip stitch 1 kali lagi di DC sebelahnya.
kita masuk ke row 16 teman-teman ya. Di row 16 ini pengerjaannya naik lagi ya, sama seperti row sebelumnya, kita pakai 3 DC, 3 CH, 3 DC, seperti itu terus ya. Pengerjaan row 16 ini sama dengan row 12. Langsung ke lubang-lubang yang besarnya, buat 1 DC, 1 DC lagi. Jadi seperti ini ya, dilanjutkan saja. Jadi berkurang terus ya DC-DC-nya. Nah, pada varian 3 itu sama dengan cara pembuatan varian 2 ini, hanya saja belah ketupatnya lebih kecil-kecil lagi ya. Ini kalau belah ketupat yang gede kayak gini sebenarnya lebih cocok untuk peci dewasa ya. Masih ada space untuk listnya. Kalau untuk anak-anak ini mepet banget dengan bagian akhir, hanya bisa 1 keliling SC. Oke, kita lanjut lagi di row 17. Row 17 sama dengan row 13 teman-teman ya. Jadi pakai 6 CH di sini. Nanti terakhirnya yaitu pakai 4 kali slip stitch itu. Tiga CH, skip 3, lanjut lagi membuat 5 DC. Teman-teman, kalau laju kecepatan videonya bagi kamu terlalu cepat, itu di bagian bawah YouTube ada bagian pengaturannya. Di situ kamu bisa buat pemutarannya lebih lambat ya, agak slow dia nanti jadinya, bisa kayak gitu. Jadi walaupun videonya cepat bisa kamu lambatkan. Nah, ini slip stitch 4 kali. Kita akan ulangi row 18 ini seperti pengerjaan pada row 14 ya. Kita lanjutkan membuat 7 DC ya, sama seperti row 14 atau row 10 teman-teman ya. Balik lagi ke yang kayak awal motif, 7 DC, nanti kita 5 CH ya, 5 CH, langsung skip yang ada di bawahnya itu, di skip 5 stitch, lalu kita ulangi lagi membuat 7 DC. Nah, kalau suara saya kekecilan, kamu bisa baca aja itu pola tulis yang di atasnya ya. Yang kita skip 5 itu stitch yang di row sebelumnya, itu maksudnya. Nah, ulangi saja pola tulisnya nanti sampai ke terakhir row-nya ya, slip stitch 1 kali aja. Nah, ini udah 5 CH, kita slip stitchnya 1 kali aja di sini. Langsung chain 2, kita ukur dulu teman-teman ya, udah cukup atau enggak, karena ukuran untuk kepala anak-anak saya biasanya ambil 14 cm aja ya. Kalau kamu mau kurang dari itu, sebaiknya belah ketupatnya enggak full ya, sebaiknya hanya segitiga aja, jadi setengah-setengahnya doang. Kalau full maksa ukurannya jadi kepanjangan, enggak nyaman dipakai untuk anak kita juga ya. Nah, ini udah mepet banget ke 14. Ini udah 14 sebenarnya ya, cuma listnya nggak bagus kalau dibuat kayak gitu. Jadi saya buat dulu 1 SC keliling, 1 SC keliling, kemudian nanti ditindas lagi dengan 1 slip stitch keliling ya, berkeliling. Nah, ini untuk 1 SC nya kamu boleh pakai chain 1, boleh enggak, itu sih nggak masalah ya teman-teman, tinggal kita buat saja SC. Usahakan untuk SC nya jangan kendor supaya nanti di kepala itu lebih mantap ya. Nah, ini saya tidak full membuatkan video untuk SC nya karena ini udah panjang videonya ya, takut bosan kalian ngelihatnya. Oh iya, di bagian lubang yang besar itu kita isinya 4 SC aja ya, karena sama seperti pada awalnya ada lubang gede itu kan kita skipnya pakai skip 4. Kalau kamu pertama motifnya di row 10 itu kamu pakai skip 5, maka isi dari
5CH itu adalah 5SC. Karena saya tadi pakai skip 4 di row 10, maka isi dari 5CH ini hanya 4SC supaya balance, imbang antara awal dan akhir motifnya. Seperti itu ya. Ini hampir selesai, saya tinggal buat SC keempat, lalu slip stitch di atas SC yang pertama. Kalau bisa dilanjutkan, jangan dulu diputus teman-teman ya benangnya, lanjut aja bikin slip stitch berkeliling ya. Ini hanya untuk memantapkan SC nya supaya tidak menggulung kemana-mana gitu ya. Slip stitch seluruhnya di slip stitch. Kemudian untuk slip stitch terakhir itu slip stitch di bagian yang paling awal kita slip stitch, di situ juga kita mengakhiri slip stitchnya. Di slip stitch kemudian benangnya kita tak potong, terus ditarik keluar, lalu kita balikkan lagi ke belakang dengan cara ditarik menggunakan hakpen. Ditarik dengan hakpen ke belakang, baru kita selipkan. Nah seperti ini. Itu untuk supaya bekas slip stitchnya tidak terlalu terlihat ya. Kemudian kita selipkan di bagian dalam peci, bisa dengan jarum sulam atau hakpen saja. Oke, selesai untuk peci kilat anak varian 2 belah ketupat ya. Maaf jika ada salah-salah kata dan banyak kekurangan pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya kita masih tetap terus bisa belajar bersama. Jazakumullah khair katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.